Oke, halo teman-teman mata kuliah IAS Strategik. Berikut adalah pertemuan ke-13 kita ya, di minggu ini, harusnya kemarin tanggal 18. Oke, eee, di pertemuan ke-13 ini kita coba identifikasi lanjutan dari, eee, kemarin, penyelarasan strategi antara, strategi bisnis dan strategi IT. Jadi untuk agendanya, di pertemuan kali ini kita coba cari tahu ya, apa sih teknik pendukung untuk menunjang si IS strategi, atau untuk mengidentifikasi lebih lanjut cara membuat strateginya seperti apa sih gitu, dan outcome-nya seperti apa, output-nya. Ya. Teknik pendukung, yaitu tentunya udah judulnya pendukung, di mana teknik ini digunakan dalam rangka untuk membantu penerapan perencanaan si strategi IS ya. Jadi untuk mendukung perencanaannya, bukan mendukung eksekusi si strategi tersebut. Tapi ketika, kita melakukan proses perencanaan ini, tentu tidak hanya terpaku pada satu atau 2 teknik yang masih lebih fleksibel. Dan di, materi kali ini, kita coba paparkan ada 5 teknik pendukung yang bisa digunakan. Yang kita coba, ketahui di materi kali ini ada 5 teknik pendukungnya, yaitu gap analysis, analisis rantai Porter, kemudian ada matriks portofolio, SWOT, dan CSF, Critical Success Factor. Di gap analysis, kita adalah proses membandingkan seperti apa keadaan SI saat ini dengan kondisi yang diharapkan, oleh perusahaan di masa mendatang. Kemudian ada analisis rantai Porter, di mana pada analisis rantai Porter ini, eee, perusahaan men-checking nih, apa aktivitas utama dan apa aktivitas sekunderinya, support activity-nya. Jadi akhirnya mengalokasikan aktivitas, eee, investasi IT-nya lebih ke aktivitas utama, gitu arahnya. Ketiga ada matriks portofolio, di mana di metode pendukung ini lebih menitikberatkan pada dampak. Jadi setelah diklasifikasikan, ada prioritas yang jadi parameter mereka tuh untuk memprioritaskan adalah impact-nya. Ini impact-nya ketika tidak diterapkan akan seperti apa? Ke bisnis, atau apakah akan makin hancur atau makin berkembang, dan mana eh, section yang dampaknya paling besar gitu. Kemudian ada SWOT, merumuskan strategi berdasarkan 4 parameter: strength, weakness, threat, dan opportunities kita. Mungkin sudah familiar ya teman-teman kalau untuk SWOT. Kemudian ada CSF, Critical Success Factor, adalah area-area key, area kunci dalam bisnis di mana kinerja memuaskan sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Untuk yang metode satu gap analisis, di mana dia menekankan lebih ke pembandingan aktual dan harapan. Di sini ada istilah as is, atau kondisi, memberikan kondisi saat ini, dan to be, atau kondisi ideal yang diinginkan. Jadi kita ya komparasi ya antara yang kenyataan dan harapan kita. Setelah kita tahu gapnya, kita pasti akan tahu apa yang perlu kita lakukan. Bayangkan ketika teman-teman tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi mempunyai goal di depan. Jadi misalkan, eee, saya pengen jadi content creator nih, pengen jadi content creator di YouTube misalkan. Ya kita analisa, saat ini laptop saya mumpuni nggak ya? Kamera saya mumpuni nggak ya? Karena harapan saya laptop itu bisa, melakukan editing video, bisa melakukan render video, bisa, eee, olah gambar, bisa bikin digital art. Nah, sekarang laptop saya bisa nggak nih? Itu jadi ada komparasi antara as is, dan to be atau idealnya.
Akhirnya ketika saya tahu nih, harapan saya dan aktual kekuatan yang saya punya apa, saya bisa mendevelop lagi dan mengembangkan, apa yang memang saya butuhkan ke depannya. Tahapannya secara, eee, definitif ada pertama mendefinisikan strategi bisnis kita, kedua ada identifikasi kapabilitas to be-nya. Jadi kemampuan kita untuk menjadi harapan kira-kira kuat nggak nih? Kemudian ada evaluasi kapabilitas saat ini, as is-nya, ada identifikasi kesenjangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ujungnya adalah perumusan rencananya. Oke, kita sudah tahu gap-nya, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bisa menjawab pertanyaan itu ketika sudah melakukan evaluasi, yang lama dan harapannya. Analisis rantai Porter yang kedua, di mana konsep dasarnya adalah menganalisa untuk membantu menargetkan investasi, eee, yang paling signifikan, di mana investasi tersebut tentunya akan, berimpact juga ke biaya dan diferensiasi produk kita. Di mana komponen kuncinya adalah ada aktivitas utama, primary activities, dan aktivitas pendukung atau support activities. Seperti penjabaran singkat tadi, di analisis rantai Porter ini, perusahaan lebih mengidentifikasi di mana sih aktivitas primary kita. Akhirnya ketika komponen menitik beratkan ke primary, ya sudah si investasi IT akan dimasukkan ke bidang-bidang primary tersebut. Bidang support mungkin bisa di nomor 2 kan dahulu, gitu. Akhirnya impact-nya apa hasilnya? Jadi investasi yang mahal sebanding dengan output yang, didapat. Karena aktivitas utama tentu ujungnya adalah core dari pekerjaan tersebut, entah penjualan, entah tentunya ujung-ujungnya revenue ya, pendapatan. Tapi bayangkan ketika investasi dilakukan pada aktivitas support dan aktivitas utamanya tidak dikembangkan gitu, otomatis investasi yang dilakukan dan, eee, ROI-nya, return of investment-nya nggak dapat, nggak masuk. Aktivitas utamanya tetap jalan seperti flow lama, tapi aktivitas barunya didukung terus kan, agak gimana ya, kita malah mendukung atau menginvest ke aktivitas secondary gitu. Itu tidak salah, tapi mungkin akan ada waktunya sendiri gitu. Nah, untuk aktivitas utama, teman-teman kan bisa bayangkan aktivitas utamanya adalah mulai dari material datang, diolah, sampai untuk material jadi, produk finish good dan dikirim ke customer. Aktivitas di dalam rangkaian rantai itulah yang kita istilahkan aktivitas utama atau primary activities. Karena jika ada satu aja yang hilang, pasokan kita secara garis besar akan terganggu. Aktivitas pendukung seperti apa? Bisa dilihat contohnya HR, misalkan HR-nya lagi gonjang-ganjing, cuman ada satu orang nih, dan dia sudah kelabakan, ya produksi bisa tetap jalan kok, bisa bertahan, walaupun mungkin nanti akan ada masalah ya, tapi intinya, eee, proses bisnis utama kita tidak berhenti gitu. Tapi ketika yang terjadi masalah ada di logistik atau di material atau di production, ya bisnis utama kita terganggu. Akhirnya pendapatan kita tuh ya terganggu juga ya. Oke. 7 kemudian ada matrik portofolio, di mana ini adalah alat visual untuk melihat, aktivitas kuncinya teman-teman, dan dampaknya seperti apa di masa depan. Di mana dampaknya ada dampak strategis dan juga dampak operasional. Bisa dilihat di sebelah kanan. Misalkan ketika, dari langkah strategis, dampak secara manajerialnya seperti apa sih dari sisi strategis ataukah akan mengancam bisnis di masa depan? Ketika itu tinggi, ya kita high, H. Tapi, ketika itu low, ya kita L. Kemudian dari dampak operasionalnya, apakah, investasi yang kita lakukan akan menghambat operasional atau tidak, identifikasi juga di situ. Lanjut,
SWOT. Ini sudah sering kita dengar ya teman-teman. Pada prinsipnya SWOT memberikan kita 4 kuadran yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kondisi perusahaan. Karena kita akan tahu kekuatan kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana, peluang berkembang kita ada di mana, dan threat atau ancaman luar kita ada di mana. Dan yang terakhir adalah CSF. Di mana konsep dasar si CSF ini adalah elemen-elemen terbatas di mana hasil yang benar akan memastikan keberhasilan kompetitif bagi pihak manajerialnya. Nah, penerapannya seperti apa? Satu, kita identifikasi dulu nih 3 sampai 5 critical faktor kita di dalam perusahaan. Misalnya speed, time to market, atau retensi pelanggan. Kita bikin dulu eh, faktor-faktor kritikal atau yang menjadi nilai utama dalam pelaksanaan bisnis kita, teman-teman. Di contoh yang saya tulis di sini, yang menjadi kritikal kita adalah speed, time to market, atau retensi pelanggan. Nah, akhirnya investasi IT akan diarahkan ke lini-lini atau section-section yang memang terkait dengan CSF kita tersebut, teman-teman. Gitu. Kemudian ada hubungannya juga dengan kebutuhan informasi. Informasi dan sistem apa yang dibutuhkan manajer untuk memantau dan mencapai si CSF ini. Gitu. Ujung-ujungnya apa? Proyek IT-nya, proyek yang akan uh, dipusatkan dari bidang IT-nya adalah yang paling mendesak dan penting, di mana yang bidang tersebut terkait dengan CSF-nya. Gitu. Contoh, di kiri ada sedikit contoh. Jika CSF dari perusahaan adalah memastikan kualitas produk di atas 99%, maka proyek IT yang diutamakan adalah sistem TQM atau Total Quality Management, atau di sini saya nulis Quality Management System. Terintegrasi yang memungkinkan pemantauannya real time di lini production. Karena ketika kita bicara quality, ya tentunya harus ada output-nya dulu ya. Nah, ada pola pikir seperti ini teman-teman. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, kita perlu pengecekan kualitas yang baik atau pemastian material yang good di depan. Itu sebetulnya bukan jawaban, tapi merupakan suatu rangkaian. Kita harus memastikan juga material yang kita dapat memang good. Di tengahnya, di proses production, ya tentu tidak boleh sembarangan. Ada SOP yang harus dipatuhi, ada mesin yang harus di-maintenance, ada orang yang harus diperhatikan kondisinya. Jadi jangan sampai mesinnya bagus, material bagus, ternyata orangnya sakit, orangnya badannya lemah, operatornya, ya, itu nggak bisa juga. Akhirnya output dari produksi kan divalidasi oleh QC, quality control. Jadi itu merupakan tahap. Nah, ketika kita bicara, misalkan si CSF perusahaannya itu seperti contoh TQM, Total Quality Management, maka investasi IT akan lebih berpusat kepada pengembangan integrated system di dalam hal tersebut. Jadi bisa integrate dari kedatangan material, proses production planning, dari production planning ke proses productionnya, dan proses production di packingnya, dari packingnya di loadingnya, dari loadingnya ke tracking dan logistik pengirimannya. Jadi IT-nya akan lebih berfokus ke area-area tersebut karena goal dari CSF-nya Pak, Total Quality Management. Jadi ya kita berfokus pada quality. Lalu bagian lain gimana? Seperti HR, IT-nya sendiri, accounting, ya akan ada waktunya gitu. Ketika memang TQM sudah tercapai, bisa jadi critical success factor kita berpindah ke elemen lainnya begitu. Ketika quality oke sudah terjaga, akhirnya yang perlu dilakukan ya improve yang lainnya kan. Misalkan kalau di saya kebetulan pernah di yang tempat pangan, bidang usahanya, ya setelah quality-nya terjaga, kita bisa move ke food safety control defense ya, FSSC. Seperti apa? Masang CCTV, atau tingkatkan security di area luar ring 1, peningkatan alarm keamanan, gitu. Jadi
selain critical success factor, akan mendapat porsinya pada waktunya sendiri. Tidak bisa semua berbarengan. Begitu. Sudah sedikit kan, teman-teman? Itu adalah 5 success factor, 5 teknik pendukung untuk eh, mencoba menerapkan perencanaan dari IS strategic gitu, yang dibantu diselaraskan oleh SAM di modul sebelumnya. Oke, thank you teman-teman. Nanti di modul ke-14 kita akan membuat rangkuman dan kisi-kisi UAS kita ya. Thank you.